Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Susiyanti di sini. Kali ini kita akan membahas tentang tugas CGP, yaitu tugas 3.1.A.9 koneksi antar materi, yang membahas tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pembimbing pembelajaran diambil? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang kita ketahui, filosofi Pratap Triloka, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangikarso tutwuri handayani, adalah memiliki kekuatan yang seamat dahsyat di dunia pendidikan. Dengan makna seperti ini, ing ngarsa sung tulodo memiliki makna ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ing madya mangunkarso memiliki makna seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Dan tutwuri handayani memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta ketika guru tersebut berada di belakang. Nah, dari filosofi Pratap Triloka tersebut, guru memiliki pengaruh sebagai pengambil keputusan dan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan apabila guru memiliki atau mendapatkan sebuah dilema etika di kelas, maka dia bisa menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Di mana dalam pengambilan keputusan tersebut ada 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip berbasis peraturan, di mana ketika dia mengambil keputusan maka dia tidak akan melanggar peraturan yang sudah diyakini. Kemudian yang kedua adalah prinsip berbasis rasa peduli, yaitu ketika rasa peduli lebih kuat di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga prinsip berbasis hasil akhir, keputusan diambil berdasarkan dari hasil akhir yang sudah ada. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Tentunya hal tersebut bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Apabila seorang guru mendapatkan dilema etika atau permasalahan yang lain, maka dia bisa mempelajari dari 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian, di mana dilema tersebut bisa diuji melalui 9 langkah pengujian. Dilema etika atau bujukan moral ini merupakan hal yang amat rumit atau sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, seorang guru harus mendapatkan atau mempelajari rambu-rambu dan pedoman yang memberikan arahan agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui paradigma, prinsip, dan langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, dampak dari pengambilan keputusan ketika guru tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, maka akan berdampak kepada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada organisasi atau sekolah itu sendiri. Selanjutnya, kesulitan-kesulitan yang didapatkan di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus. Yang pertama adalah belum adanya kesamaan pemahaman tentang dilema etika dan bujukan moral.
Nah, CGP bisa mensosialisasikan kepada warga sekolah tentang dilema etika dan bujukan moral, serta 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, di mana CGP ini bisa menerapkannya di sekolah dan sebagai teladan. Kemudian yang kedua, 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengambilan keputusan belum menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, tertutup pada perubahan, warga sekolah yang tidak mau merubah mindsetnya untuk menjadi lebih baik. Pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dapat dilihat ketika seorang guru mengambil keputusan untuk mendiferensiasikan pembelajaran, maka setiap murid akan dapat terpenuhi kebutuhannya dengan mendiferensiasikan konten, proses, dan produk dapat memenuhi kebutuhan murid melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, namun juga mengambil kebijakan sekolah. Pihak sekolah harus memikirkan matang dalam menentukan kebijakan terkait pendidikan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada perubahan murid ke depannya. Contohnya, bila tidak meluluskan murid kelas 6 karena terkendala regulasi atau aturan sekolah, maka akan membuat murid itu terhambat masa depannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul? Maksudnya adalah modul materi kali ini. Maka yang pertama, kita harus mempelajari pengambilan keputusan dengan tepat dalam pengajaran yang memerdekakan murid demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, guru perlu mendiferensiasikan pembelajaran agar minat dan kebutuhan murid terpenuhi. Perlu menerapkan budaya positif di sekolah agar menciptakan siswa yang berkarakter. Guru sudah seharusnya mengubah mindset bahwa pengajaran yang dilakukan adalah bukti dari coaching. Guru harus memberikan bimbingan agar murid bisa mengambil keputusan terbaik bagi kehidupannya sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Terima kasih atas perhatian semuanya. Demikianlah modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bila ada salah, ada khilaf, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.